Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Mira, ketemu nice lagi. to see you. Nice to meet you too. Oke, Ustazah, ini waduh, saya pagi-pagi udah kedinginan ini. Iya, sudah mulai dingin. Udah mulai dingin ini di Ya, Malang. tapi Di Lawang gimana di alhamdulillah. Lawang? Dingin juga sama ya? Ya, terasa memang airnya sudah dingin. Kan Air. ada berita katanya Apa tuh? hati-hati sudah mulai mendiding. Berdiding ya. Baik, Tapi Ustazah, semoga mudah-mudahan saja ini Oke. tidak mengurangi Semangat kita ya. terutama bangun malam kita untuk Oke. dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah enak-enak selimutan nanti tahu. Oke, Ustazah, ini tentang tawaf wada. Saya persilakan seperti biasa Ustazah untuk menyampaikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti kami ajak juga untuk pendengar bisa berdiskusi bersama melalui 4955850 nomor teleponnya, dan juga melalui WA ke 081555560915. Monggo silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa salim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sungguh kita harus dan seharusnya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan di pagi hari ini. Alhamdulillah 18 Zulhijjah 1445 bertepatan dengan 25 Juni 2024 ini, karena begitu banyaknya Allah memberikan nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman ini dan indahnya berislam. Dan semoga saja panjenengan semuanya masih diparingi sehat walafiat untuk terus beraktivitas, berkarya dan meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya bisa melanjutkan amaliyah dengan baik sehingga akan mendapati husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, yang insya Allah kita berusaha istiqomah ini menjalankan syariat dan sunnahnya, dan semoga insya Allah nanti akan termasuk golongan yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, kenapa saya mengambil ini, kita diskusi ini tawaf wada, karena insya Allah ya Mbak Mira dan seluruh pendengar semuanya tanggal 22 Juni kemarin insya Allah Sabtu ini ya. Saudara-saudara kita kloter pertama sudah selesai melaksanakan tawaf wada, dan itu sudah ada yang kembali ke tanah air. Dan ini hampir setiap setiap kloter ini sudah mulai melaksanakan tawaf wada. Ya, berarti sudah akan berakhirlah seluruh rangkaian haji di Tanah Suci pada tahun Hijriah 1445 ini. Wada, al-wada' itu adalah perpisahan. Jadi tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan yang dilakukan bagi orang yang
berhaji yang akan meninggalkan kota Mekah. Nah, itu ada juga tertuang memang di hadis riwayat Bukhari itu bahwa amiron nasu ayakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khufifa anil haiz. Manusia diperintahkan menjadikan akhir amalannya di Mekah adalah Baitullah dengan tawaf wada, ya. Tetapi perlu diketahui ya, mungkin aja ada yang bagi wanita yang haid ini ya ada keringanan, berarti ya memang tidak bisa melakukan tawaf wada ini. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sesungguhnya lah ada juga memang perbedaan atau hal urusan fikih bahwa memang selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita ini bertamu, terutama ini adalah ke Baitullah ya. Jika bertamu kan awalnya sudah datang, kemudian juga sudah bertawaf, maka saat pulang ya berpamitan kepada tuan rumah, sang pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doa-doa yang dipanjatkan itu, wahai Zat yang Maha Kuasa, yang kembalikanlah aku ke rumahmu ini dan berilah aku kesempatan rezeki untuk mengulangi lagi dalam keadaan tetap bertobat kepadamu, baik itu dengan berlayar pun untuk menuju engkau sambil terus memujinya. Ya, ada juga yang juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al hada akhiral ahdi baitikal harami wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awwidni anhul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan jadikan ini sebagai kesempatan terakhirku di rumahmu. Sekiranya engkau jadikan ini sebagai kesempatan terakhir bagiku, maka gantikanlah surga untukku dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Nah, para pendengar sekalian, sehingga banyaklah istilahnya redaksi doa dengan kadang juga bahasanya masing-masing sesuai dengan harapan suasana hati yang insya Allah itu terharu ya, apalagi yang reguler ini kan begitu cukup lama ya, sampai 40 hari di Tanah Suci ini sangat luar biasa keindahannya, kenikmatannya, sehingga siapapun insya Allah di saat melakukan tawaf wada ini akan dilakukan dengan tulus, penuh penjiwaan, memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, sampai insya Allah air mata itu akan tumpah dalam suasana setelah melakukan puncaknya rukun ibadah, kemudian dengan kekuatan lahir batin sudah melempar jumroh dan kemudian sudah tawaf ibadah, perlahan-lahan tak terasa memang harus kemudian menyelesaikan kaitannya dengan rukun-rukun ibadah haji ini. Nah, kan banyak terlihat ya di tayangan ini, begitu meluber air mata dengan haru, bahagia ya. Namun pada hakikatnya para pendengar sekalian, bahwa memang tawaf wada ini adalah diwajibkan bagi orang yang haji. Jadi ini
Setidak-tidaknya bagaimanapun juga diupayakan jangan sampai dikatakan la yanfironna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihil bait. Jangan sampai ada seorang pun jamaah haji yang meninggalkan kota Mekah ini hingga dia melakukan amal terakhirnya di Baitullah, yaitu tawaf wada. Dan inilah yang termasuk kuat ini hadisnya, sehingga memang ada istilah ataupun dikatakan al-umrotul hajjul asghar, itu umroh adalah haji kecil, sehingga dikatakan bahwa untuk yang umroh itu tidak wajib tetapi sangat-sangat dianjurkan, ya, walaupun itu adalah haji kecil. Termasuk kami juga umroh itu juga berakhirnya adalah dengan tawaf wada, maksud saya. Nah, ini adalah tadi kaitannya dengan bahwa kita telah bertamu ke Baitullah, ya, dengan syariat-syariat ditentukan, dan itu kemudian adalah saatnya untuk usai, maka dengan perpamitan inilah yang namanya tawaf wada. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah medsos ini saat ini terus tak henti-hentinya menayangkan kepulangan haji saudara-saudara kita dan juga suasana yang akan berakhirnya jamaah haji di sana. Semuanya berharap tadi dalam terangkum dalam doa-doa, semoga ini adalah bukan yang terakhir, tapi masih Allah memberikan kekuatan, kesempatan, rezeki yang barokah, kesehatan yang cukup untuk bisa datang kembali bertandang ke tanah suci, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan, ya, bahwa ini akan semakin meneguhkan kita, dan dengan harapan penuh bahwa para jemaah haji di tanah air kita, saudara-saudara kita, ya, insya Allah semoga mereka adalah mendapatkan balasan terbaik dari Allah, yaitu hajjan mabrurah, haji yang mabrur, dengan dosa-dosa yang terampuni, dengan amalan-amalan soleh yang diterima, dan doa-doa yang dipanjatkan itu adalah mustajabah. Ada sebuah yang unik, para pendengar sekalian yang berbahagia, ini yang kami lihat adalah jamaah haji dari Cina, ya, sewaktu kami bersama dulu adalah karena memang diharapkan itu adalah maksudnya ini tawaf wada kan tempat pamitan. Jadi jangan sampai istilahnya ngunduri itu, kalau sudah pamit ya tidak boleh kembali lagi, sehingga mereka memakai cara tidak tahu dari mana gurunya atau istilahnya pelajarannya itu, padahal itu juga tidak ada tuntunnya dari Rasulullah, tapi bukan termasuk menyalahi juga sih, cuma jalannya itu waktu tawaf wada itu kemudian tidak ingin membelakangi Ka'bah setelah usai itu. Jadi begitu selesai itu adalah mundur sampai pada lingkaran yang terakhir sampai ke pintu itu baru tidak ingin, ya. Saat pulang itu wajah ini membelakangi Ka'bah. Itu yang kami lihat adalah dari para jemaah haji dari Cina itu seperti itu. Sungguh luar biasa. Insya Allah ini semata-mata adalah karena tidak ingin, ya, sampai kemudian dirinya merasa membelakangi Ka'bah itu, ya. Dan ini adalah sangat luar biasa, terlihat betul kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga sampai diaplikasikan seperti itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka sekali lagi dengan harapan doa-doa yang terpanjatkan di saat tawaf wada ini, maka dengan harap penuh bahwa sekali lagi dosa-dosa mereka terampuni, dan segala harapan doa yang terpanjatkan fa insyaallah akan mustajabah, karena memang suasana hati saat itu luar biasa, penuh keharuan dengan derean air mata, ya, yang kemudian dengan harapan bahwa semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang juga perlu diketahui, ya, bahwa tawaf wada ini juga tidak ada aturan yang khusus seperti orang yang ihram, ya, yang harus mandi besar, tidak, ya, cuma saja tetap harus suci dari hadas, karena memang tawaf itu junto dengan syaratnya seperti mengerjakan sholat, jadi harus suci dari hadas, ya. Jadi tidak ada lagi kemudian sa'i, lari kecil, ya, juga tidak ada, tetapi tetap aja setelah usai tawaf wada ini adalah mengerjakan sholat 2 rakaat, utamanya adalah di depan multazam. Subhanallah, kalau ingat ini juga mungkin Mbak Mira merasakan ini dulu yang waktu umroh, ya Mbak, ya. Jadi sangat luar biasa, dan inilah yang ibadah dari rukun Islam yang terakhir yang kita katakan adalah spektakuler, itu adalah bersama-sama dengan seluruh jutaan manusia dari seluruh dunia. Makanya itulah dikatakan bahwa haji ini adalah merupakan miniatur akhirat kecil, ya, persiapan nanti di hari yang abadi, penuh keabadian yang di sana. Jadi sampai kalau berikhram dengan baju yang tidak berjahit, pada hakikatnya besok kita juga ke sana, ya. Kemudian harus berjuang keras di saat tidak hanya tawaf, adalah waktu wukuf, lempar jumrah, dan rukun-rukun haji yang lainnya. Nah, ini semuanya adalah miniatur kegiatan kita nanti di akhirat yang harus betul-betul bisa menjaga hati, lisan, dan segala perbuatan. Alhamdulillah, sekali lagi semoga saja saudara-saudara kita yang perlahan-lahan setiap kloter sudah mulai mempersiapkan diri untuk tawaf wada ini, dan akan sudah selesai rangkaian ibadah hajinya, dan akan kembali ke tanah air dengan mendapatkan hajjan mabrur. Tapi hal yang aneh adalah sekali lagi masih banyak terus menjadi kesukaan seperti yang di pembukaan RRI tadi, ya, kok menjadi gelar, padahal sekali lagi itu adalah bukan gelar, adalah sebagai tamu hajah. Hajah itu adalah tamu. Jadi pada hakikatnya kalau pulang, ya, kalau tidak mau dipanggil, kalau tidak dipanggil hajah, Pak Haji, tidak mau noleh. Ini yang salah kaprah, ya. Padahal sekali lagi haji dan hajah bukan gelar, tetapi adalah rangkaian di saat kita menjadi tamunya Allah di tanah suci ini. Itu yang perlu kita ketahui bersama, ya. Semoga hati kita tetap menjadi hati yang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala perintah Allah kita lakukan. Insya Allah sami'na wa ata'na, itulah jalan menuju husnul khotimah. Gitu, Mbak. Oke. Ya, sekarang waktunya kita buka sesi tanya jawab, ya. Silakan pendengar
Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami melalui telepon di 0341 495850 untuk kayak yang ada di luar Malang ya. Kode areanya 0341. Kemudian WA ke nomor 0815556915. Karena pagi ini Anda selain bisa dengarkan di radio melalui frekuensi FM 94,6, kita juga siarkan ya melalui kanal YouTube di RRI Malang Official. Jadi yang mau gabung lewat live chat juga silahkan. Dan juga kami siarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Di sana Anda juga bisa bertanya melalui kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Saya bacakan dulu, ada 1-2 orang ini yang bergabung melalui WA ini Ustazah. Saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung ini bertanya, saya keluarga yang kontraktor ini Ustazah, beberapa kali pindah kontrakan selama 10 tahun. Kami ngontrak rumah di saat ada rezeki lebih. Nah, kami berencana untuk mendp-kan ya, beli rumah. Tapi kami pernah mendengar katanya lebih baik daftar haji dulu. Ini benar apa enggak Ustazah? Kemudian ada Mas atau Mbak Rizky ini yang ada di Malang mau bertanya. Jadi orang tuanya ini kan berhaji Ustazah. Katanya nanti pas pulang itu dalam masa 40 hari doanya sangat mustajab. Sehingga katanya juga ini nggak boleh kemana-mana begitu. Apakah benar seperti itu begitu Ustazah? 40 hari itu diam di rumah ya, nggak boleh kemana-mana gitu Ustazah. Ya, kita Dari jawab siapa dulu. itu tadi? Yang kedua? Rizky, Mas Rizky atau Mbak Rizky nih? Ya. Sudah. Sampun, ya itu dulu. Baik, ya. Baik Pak Agung, ya saya dulu juga jadi kontraktor juga. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Tetapi ya yang perlu kita ketahui, satu, bahwa manis tato'a ilahi sabila. Perintahnya itu adalah apabila mencukupi, memenuhi manis tato'a ilahi sabila ini adalah secara lahir dan batin. Secara lahir adalah sehat walafiat. Dan juga tentu saja finansialnya memang mencukupi untuk itu. Dan kalaupun kalau Allah sudah memperjalankan hambanya, sudah memanggil dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apapun, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tetapi secara logika awal, ya memang kemana-mana harus punya sangu, dan inilah yang harus dipersiapkan. Karena itulah dengan persiapan ini diharapkan kalau sudah ada niatan seperti itu, maka istilahnya ya nyelengi. Jadi saya katakan nyelengi ini adalah wajib di saat kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma yassir lana hijratal Makkah wal Madinah. Berilah kemudahan untuk bisa berziarah ke Makkah Madinah ya. Dan ini dengan cara apa? Ya harus menabung, dan dengan niatan menabung itulah insya Allah walaupun jadi kontraktor yang sudah 10 tahun pun nanti insya Allah Allah akan memberi kemudahan, memberi rezeki wa yarzuqhu haitsu ma la yahtasib, dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya, sehingga nanti akan bisa dua-duanya, karena niatannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan mengikutinya. Dunia akan mengikutinya maksudnya belum punya rumah tadi, insya Allah rumah juga bisa didapatkan, DP perlahan-lahan terpenuhi ya. Karena kan Allah sudah berjanji setiap sedekah yang dikeluarkan akan minimal adalah 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Nah inilah tipnya supaya tadi kontraktornya akan berganti menjadi owner, pemilik, sekaligus sudah ada persiapan untuk haji. Begitu ya Pak Agung. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya insya Allah semoga diberi kemudahan. Ya. Baik. Mas Rizky, ya kaitannya dengan
apa tadi, yang pulang haji tadi, insya Allah kalau tidak boleh kemana-mana aku lewat ngancani tamu sih oke. Ya, dalam artian senang. Ini kan maka luar biasa yang sudah dimulai dirasakan oleh juga kalangan-kalangan yang agak bagaimana begitu ya melihat Islam itu, terutama jadi orang-orang penting yang tidak istilahnya ya berduit, ya kaya, yang biasa keluar negeri, tetapi hatinya masih belum terpanggil. Padahal itu cukup untuk Baitullah. Nah, begitu melihat berkali-kali dia keluar negeri, orang melihatnya biasa saja. Tapi begitu pulang haji atau umroh, luar biasa. Orang yang mendoakan, bahkan kadang-kadang yang tidak saling kenal pun ingin ya mustajabah doanya ini ya, karena memang yang masih lekat. Jadi kalau itu istilahnya apa ya, kebiasaan saja, juga tidak ada ketentuan, tidak ada menemui hadisnya bahwa itu adalah harus tidak boleh keluar, dan itu pasti ada malaikat yang mengikutinya. Setiap hari, setiap saat kita kan memang selalu diikuti oleh para malaikat. Tetapi hal ini adalah karena memang masih pulang haji itu masih belum bisa move, rasanya itu masih di sana. Kadang bangun tidur saja Mbak Mira, pagi sudah di tanah air, rasanya masih mau berangkat tawaf lah. Karena suasana hati ini adalah perasaan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dekat dengan Allah kan memang doanya mustajabah. Dan ini memang kurunnya itu ya kira-kira diperkirakan 40 harian, tetapi bukan berarti seperti orang iddah tidak boleh kemana-mana ya. Tadi kalau memang dalam kedinasan kan sudah 40 hari cutinya, akan 40 hari lagi. Apakah diperbolehkan? Kan ya juga tidak boleh, terutama adalah apunten para ASN, walaupun tidak ASN pun yang bekerja di instansi para pegawai ya harus kembali menunaikan tugasnya. Jadi kalau yang tidak boleh kemana-mana 40 hari itu ya tidak boleh Bu, ya, karena sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi insya Allah memang kaitannya dengan tadi masih ada rasa yang begitu lekat, rasanya masih menyatu dengan kegiatan di sana, maka insya Allah doa segala sesuatu itu lebih tulus. Inilah yang menyebabkan yang dinanti oleh para tamu ziarah haji itu makbulan, doanya makbul, lebih tulus daripada yang hari-hari biasa seperti ini. Saya kira itu Mas Rizky. Oke, ada yang sudah ikut bergabung lewat live chat di YouTube. Ini Ustadzah dari Pak Najib Abdul Qawi. Bismillah, semoga kita senantiasa dalam keberkahan. Amin. Ya, dengan pengaturan syariat Islam sehingga bisa terwujud rahmatan lil alamin. Oke, Pak Najib sudah ikut bergabung. Saya bacakan lagi, ada WA yang sudah masuk dari nomor akhirnya 8626, tidak disebutkan siapa. Ini bertanya, Ustadzah, bagaimana kalau ada yang berangkat ibadah haji dengan menggunakan harta riba? Wah, ini gimana? Kemudian ini ada yang sudah masuk di 4958850. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kadang ini ada orang yang sudah berhaji, sama sekali tidak pernah mendatangi jamaah, tidak pernah pergi ke masjid. Itu haji yang bagaimana Ustazah? Karena dia sudah berkorban untuk naik haji, itu kan juga mengeluarkan biaya.
Tapi sayangnya setelah di rumah tidak mau kumpul dengan teman-temannya berjamaah di dalam masjid maupun jamaah maupun aktivitas di dalam masjid ini. Apakah itu yang dapat dijadikan haji mabrur kalau seperti itu? Padahal ya mengeluarkan biaya, tapi kan sangat eman sekali. Sampai aura hajinya, aura hajahnya itu tidak kelihatan kalau dia pernah naik haji. Karena ya kita sih, ikat dan sifatnya itu tidak mau kumpul dengan temannya dan tidak pernah mendatangi jamaah yang berada di masjid. Padahal kalau dipikir ya dekat lah, kalau tidak ada 100 meter. Itu haji seperti itu bagaimana? Apakah dia tidak dapat menjaga hajinya atau hajahnya atau bagaimana? Karena orang berhaji itu panggilan Allah. Dia sudah dipanggil Allah, tapi dia kelihatannya tidak dapat menjaga hajahnya atau hajinya. Itu hukumnya bagaimana nanti kalau orang yang seperti itu? Demikian ustazah yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya tadi yang pertama tentang kalau berangkat haji pakai harta riba. Oh ya, ini dari Pak Daud ini ternyata. Oh ya, Pak Daud. Kita lihat di surat Al-Imran kan Allah sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, dari situ kan jelas, wong itu barang yang terlarang. Bahkan, nah ini juga sudah awal-awal diperintahkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian adalah orang-orang yang jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Itu juga ada di surat Al-Baqarah. Maka pada hakikatnya kalau toh dia berangkat dengan harta itu, insya Allah, Allah yang kalau dia tidak segera bertobat, apalagi di sana juga minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah banyak kisah-kisah nyata, ya, balasan bagi orang-orang yang menggandakan uang, yang istilahnya membuat kesulitan, kesengsaraan orang lain, maka Allah akan mengsengsarakannya, maka akan diperlihatkan kepadanya kalau dia tidak segera tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, jadi istilahnya loh itu uang-uangnya kalau dikatakan ya boleh saja, ya, ingin berangkat silakan, tetapi kan balasannya itu Allah yang Maha Tahu. Insya Allah itu banyak sudah yang ditunjukkan di hadapan kita orang-orang yang berhaji tetapi dengan hal yang tidak halal, tetapi selama dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah juga yang menutup aib seorang hamba itu sehingga diterima amal solehnya, begitu. Jadi kalau dikatakan bagaimana uangnya, loh ya silakan aja kalau mau berangkat. Loh, itu memang uangnya sendiri dengan caranya, termasuk dengan tidak hanya riba toh, mungkin juga dengan uang korupsi dan sebagainya. Ya silakan aja berangkat, tetapi nanti Allah yang akan membalasnya sebelum dia bertobat, begitu. Sedangkan Pak Rohman bagaimana? Nah, cirinya orang hajjana mabrur itu adalah apa yang banyak dilakukan di tanah suci itu adalah juga bisa dilakukan di tanah air. Itulah yang namanya mabruron. Nah, jadi kalau di tanah air ini sukanya molor, ya, insya Allah
kalau di sana juga hajinya tidak ikhlas karena Allah, ya banyak itu yang suka dance di depan Ka'bah juga dance, yang hari-harinya mengabaikan sholat dan kemudian HP-an saja, ya sampai di depan Ka'bah pun bahkan di saat wukuf pun ya dia juga asik dengan HP-nya, bukan dalam kaitannya rangkaian doa, tetapi ngegame itu ada. Astagfirullahaladzim. Nah inilah bagi mereka yang seperti itu keadaannya. Maka kalau kemudian sudah berhaji di tanah air kembali, bahkan kemudian lebih jelek ibadahnya, sudah tidak mau berkomunikasi, tidak mau bersinergi, tidak mau berjamaah, ya ini namanya bukan hajan mabruro, tapi mabrung, terbang, amalannya hilang, mardut namanya. Naudzubillah min dzalik. Eman-eman ya, cermin, bisa jadikan kita cermin, tidak usah dicela, tidak usah diolok-olok, karena kalau sudah Allah sendiri yang menghinakan, tidak ada orang yang bisa mengangkat derajatnya. Nah itu cerminan bagi kita, ya. Jadi untuk mawas diri supaya kita bisa lebih baik, tidak sampai seperti mereka-mereka itu. Ya hilang, Mbak. Ya, jadi karena itu hajinya mardut yang seperti itu. Ya eman-eman gitu ya, apalagi nunggunya lama. Sekarang yang seperti ini daftarnya sekali seumur hidup, menunggunya saja berpuluh tahun. Ya. Baik, Ustazah, ini saya saja 17 tahun. Saya bagian yang 30 tahun ini. Oke, Ustazah, ini ada yang bergabung lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Ya, Pak Irwan, gimana Pak Irwan, sehat? Ketemu lagi dengan seorang istri yang solehah, amin, Mbak Mira. Amin, ya Allah, didoain sama Pak Irwan. Pak Irwan ada pertanyaan apa? Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Irwan. Maaf ya, tapi maaf sedikit tapi tidak jauh dari tema ya. Di sini kan ramai ya Bu ya tentang masalah pro dan kontra masalah kemiskinan, jatuh kemiskinan akibat dari berjudi, mendapatkan bansos kan. Nah, secara hukum Islam bagaimana? Karena kemiskinan itu adalah seorang disengaja Pak ya. Nah Bu ya banyak, karena yang namanya kemiskinan disengaja akibat korban perjudian. Apakah secara hukum Islam berhak enggak menerima bantuan? Ini secara Islam misalnya yang akibat karena kemiskinan adalah disengaja, bukan kemiskinan yang biasa, tapi miskin karena akibat korban perjudian, akibat judi misal keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah papat orang itu mengatakan bukan berarti orang itu ya daripada katanya judi mabuk tenaga mendingan senang ke perempuan, bukan berarti bagus, bukan. Tapi kan yang saya rasakan Bu ya, memang saya tidak pernah terjun judi mabuk, alhamdulillah saya tidak pernah apapun. Bagaimana sih rasanya minuman, belum pernah selamat dari. Cuman kalau senang ke perempuan kan pengennya kerja semangat, pengennya punya duit terus kan, itulah mungkin diambil secara, tapi memang tidak benar itu juga. Cuman senang ke perempuan itu ini yang saya rasakan. Selalu semangat bekerja, selalu saja pengen punya duit. Nah itu bagaimana pendapat Ibu Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rewan. Memang yuyina linasi khubusah wa uminan nisa. Manusia ini diberi hawa nafsu, keindahan, kecenderungan yang disebutkan pertama itu memang nisa, perempuan ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa lepas ya Pak Irwan dari perempuan. Siapapun juga terlahir dari perempuan ya. Nah kaitannya dengan semuanya itu adalah jelas juga tidak benar ya. Jadi kalau memang kemaksiatan, kedoliman yang disengaja, apapun kelihatannya baik adalah juga tidak boleh ya. Kemudian kalau memang betul-betul termasuk ghorim ya, kemudian dibantu, kemudian berupa apa saja, enggak tahu dari bansos atau dari mana, orang ingin bantu karena termasuk ghorim, dan kemudian dia bertobat,
pada Allah SWT. Yang penting intinya adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Siapapun yang bertobat karena Allah dengan sebenar-benarnya, innallaha ghafurur rahim. Itu yang penting, ya. Apapun bentuk doliman dan kemaksiatannya. Ya, yang paling besar adalah bahkan syirik kepada Allah. Ya, tapi kalau kemudian sudah ditinggalkan betul-betul, dikubur dalam-dalam, ya seperti para khulafaur rasyidin dulu, terutamanya adalah Umar bin Khattab, tapi juga kemudian diganti dengan tauhidullah yang kuat, maka insya Allah semuanya akan terampuni. Ya, nah kaitannya kemudian diolah, digoreng menjadi sampai kepada wanita tadi, ya. Kalau kemudian dinikahi tidak masalah. Tetapi kemudian yang dikhawatirkan lebih dari satu, malah juga tidak bisa adil. Walaupun dengan semangat bekerja, ternyata ya, istri sini begini, istri situ begitu, istri sana begitu juga, ya akhirnya tidak bisa berbuat baik juga, malah saling menyakiti. Ini juga tidak baik. Ya, maka Allah katakan kalau tidak mampu ya satu saja, sing diramut sing apik agar sakinah mawadah dan warahmah. Jadi itu dari kaitannya rangkaian mabuk judi online wanita TTT itu ya, tahta harta wanita ini adalah kalau bukan karena iman dan kekuatan dari Allah, banyak orang yang terjerumus. Kecuali adalah mereka yang bersegera, wasari'u ila maghfirah, bersegera pada ampunan Allah, dan tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi tidak usah digoreng-goreng yang tentang kewanitaan ini menjadi semangat, ya oleh bojone telu ngono ta. Ya Mbak Mira. Tidak juga ya. Jadi yang penting adalah satu untuk selamanya mood gitu ya, yang baik ya agar terjaga sakinah mawadah dan warahmah. Amin. Begitu Pak Irwan. Baik, saya tuntaskan dulu ini beberapa WA yang sudah ikut bergabung. Nanti Ustadzah jawab dengan singkat ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi Ustadzah. Ini ada 1, 2, 3. Oke, mohon penjelasan isi pesan yang disampaikan Nabi ketika tawaf wada. Ada orang sudah haji tapi tidak mau menutup aurat, ngomongnya selalu nyakitin hati ya, nyakitin orang lain. Apakah hajinya mabrur? Sebenarnya tanda-tanda haji mabrur tuh kayak gimana sih dari Bu Iva yang ada di Sengkaling? Oke. 3 pertanyaan ya, isi pesan yang disampaikan Nabi ketika tawaf, kemudian ada orang haji tidak menutup aurat, ada apa tanda haji mabrur. Kemudian ini dari Pak Santamin, kalau kambing satu apa boleh dijadikan kurban untuk satu keluarga? Pertanyaannya. Ada yang sudah gabung lewat telepon juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Terakhir Mas Faris. Iya, langsung aja ya. Gimana Pak Mas Faris? Kalau saya kebetulan ada saudara yang mau berangkat haji ya Mbak Mira, tapi pernah melaksanakan sholat 5 waktunya nggak ada. Itu diterima apa enggak, mabrur apa enggak, gitu aja Mbak Mira. Oke, singkat baik. aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadzah monggo. Pokoknya ya saling bersambung ya. Jadi yang hajan mabruro, yang istilahnya yang berhak menilai itu dia mabrur atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan mengatakan saya beriman. Ya, ini juga tidak boleh mengatakan begitu, karena yang menilai ukuran hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setidak-tidaknya adalah ada tanda kalau kemudian ibadahnya menjadi lebih baik, ya, sehingga akan terus menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik di sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tadi Mbak siapa yang mengatakan awal tadi, kemudian kok malah tidak menutup aurat, ngomongnya jelek, ya jelas ini terlihat betul kan mardutnya itu, bahwa di tanah air saja harus jangan sampai ada rambut yang terlihat saat ihram dan sebagainya,
malah di sini diumbar. Lah ini adalah sudah jelas tidak sesuai ya. Maka itulah yang bukan mabrur lagi, tetapi ya mabrung atau mardut itu ya. Kaitannya kemudian pesan Rasulullah bahwa yang betul-betul harus diingat adalah bahwa karena sudah sempurna Allah memberikan aku, itu di surah Al-Maidah ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Sudah selesai, sudah sempurna, Islam ini sudah diberikan semuanya. Karena itulah dalam menjalani kehidupan ini yang pertama sekali jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, berilah makan orang yang kelaparan, berilah minum orang yang kehausan, berilah pakaian orang yang kedinginan, dan jagalah persaudaraan. Jangan sampai ada pertengkaran sesama Muslim. Ini adalah yang sangat penting, pesan-pesan Rasulullah itu. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik dan semuanya itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran, terutama adalah tadi tidak boleh medit. Tadi saya tanya siapa itu yang mulai haji kok tambah medit, bahwa dia termasuk adalah aro'aital ladzi yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama, ya, yang tidak mau memberi makan, menganjurkan memberi makan orang fakir miskin. Ya. Oke, sudah semua belum ya Ustazah ya? Sudah ya. Tadi kalau kambing satu itu loh Ustazah. Oh iya, boleh Pak, boleh. Ya, jadi itu Rasulullah saja dulu kambing satu untuk keluarga, untuk diri, keluarga, dan seluruh umat Islam boleh ya. Dan itu adalah sesuai dengan kemampuannya. Nanti kalau anak-anak sudah pada bekerja, sudah mampu sendiri-sendiri, kamu korban atas namamu sendiri ya. Jadi sebelum ada kemampuan untuk sendiri-sendiri, maka bisa satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, kepala keluarga ini kambing atas nama keluarga si fulan sekeluarga, maka semuanya dapat. Baik. Bahkan dengan dua keluarga pun boleh karena memang kemampuannya itu. Ini saat ini adalah kami korbankan keluarga atas nama keluarga pertama sekeluarga, atas nama keluarga yang kedua sekeluarga juga boleh. Pak. Ini semangat untuk rajin menabung supaya bisa berkorban setiap tahun. Oke. Ada satu pernyataan ini dari Pak Yudi di Singosari, Ustazah, dalam hadis Rasulullah bersabda, "Hai pemuda, doakanlah jamaah haji ini semoga diampuni dosanya dan dosa orang yang didoakan oleh jamaah haji ini." Kita seringkali kebalik ya Ustazah, nggak mendoakan tapi pulang-pulang minta oleh-oleh gitu ya. Nanti pulang-pulang dapat oleh-oleh. Oke, baik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya Pak Yudi ya. Ya, jadi kita yang mengantarkan kan mendoakan semoga Allah mengampuni dosamu. Wa ghafara dzambaka, mengampuni dosamu, wa nafaqah, ya, dan menggantikan nafkah atau sedekah yang dikeluarkan. Itu yang kita berikan pada mereka, termasuk waktu datang pun ya, supaya Allah mengampuni dosa, menerima hajinya, dan mengganti pengeluaran-pengeluaran itu dengan lebih barokah. Gitu. Sudah selesai Ustazah. Kalau kasih kayak oleh-oleh ya gak apa-apa, wong ajane wong ora duwe, wong hajinya aja dihajikan. Ya jangan maksa. Oke, sudah selesai waktunya. Aduh, saya ngebut nih jadinya. Terima kasih Mbak Mira. Alhamdulillah. Barakallah di Selasa pagi ini. Semoga saja sekali lagi bagi yang berhaji semuanya pulang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sedangkan ada teman saya juga ternyata gugur di sana. Alhamdulillah sudah selesai wukuf, sudah lempar jumrah, dan semoga semuanya tercatat sebagai hajan mabrurah, dan kita yang di sini tetap diberkahi Allah, diberi kemudahan. Yang belum berhaji, yang sudah berhaji pun diberi kekuatan untuk bisa menjaga kemabruran haji kita. Insya Allah pekan depan kita akan bahas itu. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf atas segala kefakiran
dan keterbatasan ilmu, tetapi semata-mata watawasau fil haq watawasau bis sabar, supaya tidak termasuk orang yang merugi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mira ya. Nggih.